Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan untuk kita semuanya bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan ini merupakan sebuah keutamaan. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikannya tentunya kepada hamba-hambanya yang dicintainya, karena tidak semua orang bisa mengerjakan sholat ini ya berjamaah, dan kebanyakan kesiangan daripada tepat pada waktunya. Padahal kita bisa melihat bagaimana keutamaan sholat subuh itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat pada dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. Ya, salat yang pertama itu adalah salat subuh, yang kedua adalah salat asar. Kenapa demikian? Banyak penjelas-penjelas yang lain yang menjelaskan bahwasanya salat subuh dan salat asar itu merupakan waktu berkumpulnya para malaikat. Innal malaika yata'aqabuna 'alaikum. Sebenarnya para malaikat itu datang, istilahnya bergantian, Pak. Jadi ada malaikat yang tugasnya malam, ada malaikat yang tugasnya siang. Wa yastami'una fi sholati subhi wal asri. Mereka ini berkumpulnya pada sholat subuh dan sholat asar. Berkumpulnya. Jadi ada sip malam, ada sip siang. Yang tugas sip siang itu berkumpulnya pada waktu asar. Mereka akan naik menghadap Allah Subhanahu wa taala bergantian dengan malaikat yang tugasnya malam. Nah, ketika mereka naik ini memberi laporan, dimintai laporan. Kaifa taraknahum? Bagaimana kamu tinggalkan hambaku itu? Maka para malaikat tadi mengatakan, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam kondisi sedang sholat. Begitu juga malaikat yang tugasnya malam. Mereka berkumpulnya pada waktu subuh. Sebelum naik ke atas, ya, mereka berkumpul dulu bergantian, ya, untuk tugas dinasnya, gitu ya. Kemudian mereka naik ke atas memberikan laporan. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kamu tinggalkan hambaku itu? Taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka sedang sholat subuh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan dengan itu semuanya. Amin. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas sirah nabawiyah. Kita akan mulai dari peristiwa nubuwah warisalah, ya, peristiwa kenabian, awal peristiwa kenabian dan kerasulan. Nanti bisa dibeli bukunya, Pak, ya. Kalau bisa punya buku ini, dan ini wajib, ya. Judulnya Ar-Rahiqul Makhdum fi Sirah An-Nabawiyah, karyanya Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini adalah ulama India, Pak, yang beliau menang dalam juara penulisan karya ilmiah tentang Sirah Nabawiyah. Juara satunya beliau, ya, juara satunya beliau. Nah, maka bagaimana ini bisa dimiliki? Terjemahannya banyak, ya, bisa dibeli nanti. Karena bagaimana kita akan bisa memahami tentang sirah perjalanan. Karena orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang mengikuti sirah perjalanan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang akan selamat. Bahkan ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang firaq atau perpecahan, beliau bersabda, "Sataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqatan." Umatku itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan.
Kemudian Nabi menyatakan kulluha finnar, semuanya itu akan masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Siapakah satu golongan ini? Rasulullah SAW jelaskan, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu siapa saja yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabat-sahabatku. Jadi kalau kita berbicara tentang ajaran Islam yang benar itu yang mana, maka tidak ada jawaban kecuali kita kembali kepada manhaj salaf. Manhaj salaf itu adalah metode berislamnya para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Kalau kita masih keluar dari manhaj ini, berarti keluar dari manhajnya Nabi. Maka kalau kita amati seseorang yang memberikan pengetahuan tentang agama Islam, tapi kok tidak bermanhaj salaf, paling nggak dalam 4 hal Pak ya, dalam urusan akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Bagaimana ini? Itu kembalinya kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah kita akan selamat karena jaminannya tadi. Siapakah satu golongan yang selamat ini? Siapa saja yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabat-sahabatku. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fi dhilali nubuwah wa risalah. Pertama, pembahasannya terkait beliau bertahanus beribadah di gua Hira lama taqarrabat sinnuhu al-arba'in, ketika usianya sudah mendekati 40 tahun. Memang usia 40 tahun ini ada rahasianya Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau kita cermati dalam surah Al-Ahqaf itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan proses kelahiran manusia, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang telah mengandungnya, wa hamluhu wa hamalatuhu ummuhu kurha, yang ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, menyusuinya juga demikian sampai dia dewasa. Kemudian sampai umur 40 tahun. Ketika usia 40 tahun, di situ ada perintah, qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Jadi pada usia 40 itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta petunjuk. Rabbi auzi'ni, ya Rabb, tunjukilah kepadaku untuk bisa bersyukur kepadamu terhadap nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Karena usia 40 itu istilah kata, kita itu sudah mendapatkan nikmat itu sudah banyak. Sudah diingatkan, kamu harus sudah mulai ngerem nih. Kamu sudah mau ingat, kamu harus sudah mulai ingat nih, kamu harus pulang. Kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik beliau mengatakan di sini, adraktu ahlal ilmi, saya mendapati para ulama bi baldatina, di negeri kami, wa hum yatlubuna dunya wa yukhalitun nasa hatta ya'ti li ahadihim arba'una sana. Mereka itu totalitas nyari dunianya itu sebelum umur 40. Sebelum umur 40 itu benar-benar totalitas lah. Kemudian mereka juga berbaur dengan manusia secara umum sampai mereka berusia 40 tahun. Ini ulama-ulama menurut Imam Malik di saat itu. Ketika mereka sudah berusia 40 tahun, faida alat alaihim i'tazalun nas. Ketika sudah usia itu, maka mereka sudah mulai mengurangi interaksi dengan kebanyakan manusia. Mereka sudah mulai fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pada usia berapa? 40 tahun. Kenapa demikian? Imam Ibnu Katsir menjelaskan, kenapa harus di umur itu? Kenapa harus di usia itu? Beliau mengatakan kamalul akli wa rusdi. Pada usia 40 itu adalah usia di mana seseorang itu sampai pada puncak kesempurnaan akal dan kedewasaan. Jadi kalau kita belum umur 40 kayak saya ini Pak, saya ini bermutu Pak, bermuka tua. Usianya masih di bawah beliau jauh ya. Usia saya 35. Berarti saya belum boleh berbicara ini, harus saya ini. Yang berbicara seperti ini usianya harus 40 gitu ya. Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan kesempurnaan akal, kedewasaan, bahkan pemahaman seseorang itu usia 40 itu. Maka kenabian proses kenabian ini Allah turunkan di saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun ini. Kemudian pada usia 40 ini beliau di sini hubbiba ilaihil khala. Beliau ini sering menyendiri.
Kenapa beliau sering menyendiri? Beliau tuh melihat kaumnya yang bertentangan dengan naluri dia, fitrahnya beliau. Karena masing-masing kita punya fitrah. Fitrahnya kita apa? Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dan kita sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum. Sebelum kita lahir, Pak, kita sudah diambil sumpah, namanya misakul fitrah, perjanjian fitrah. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, semua ada kita. Ya, semuanya ada. Kemudian Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah saya adalah Rabb kalian? Kita semua sudah menjawab, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Maka anak kecil itu, menurut Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, kalau dia tumbuh tanpa dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam, Pak, anak ini lama-kelamaan akan mengetahui siapa Tuhannya itu. Sebagaimana fitrahnya Nabi Ibrahim yang berbicara itu. Ketika melihat pertama bintang, hada rabbi, falamma afala qala la uhibbul afil. Ketika bintang hilang, beliau mengatakan saya tidak menyembah zat yang hilang, kan begitu. Ketika melihat matahari, hada akbar, hada rabbi, ini lebih besar nih, pasti ini Rabbku. Falamma afalat, ketika matahari tenggelam, la uhibbul afil. Itu fitrah. Masa Tuhannya hilang, kan begitu. Apalagi Tuhannya lebih dari satu, Pak, repot itu, Pak, nanti, Pak. Kalau Tuhannya itu dua misalnya saja, itu mungkin ya, Pak, terbit matahari itu nggak jelas. Kalau Tuhan satunya berharap terbit dari timur, satunya dari barat, kan nanti nggak, gimana itu matahari itu, tarik-tarikan nanti, Pak. Bisa pagi siang malam begitu. Nah ini, maka tidak sesuai dengan fitrah. Nah, Nabi kita ini berpikir, ini yang membuat patung ini manusia. Ya kan? Sudah begitu, sudah jadi kok disembah. Maka ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, di saat itu sebagai metode cara beliau untuk memahamkan kepada kaumnya. Setelah dihancurkan, disisakanlah satu itu yang paling besar itu. Setelah itu ditanya Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Tanya aja itu sama patung yang paling besar itu. Ini berbohong, Nabi Ibrahim berbohong dalam kebenaran. Kaumnya kan langsung menjawab, ya Ibrahim, jangan kurang ajar kamu. Mungkin bahasa kita begitu. Patung itu nggak bisa ngapa-ngapa, ngomong aja nggak bisa, kenapa dia bisa menghancurkan yang lain? Nah, di saat itulah argumentasinya dimasukkan. Kalau patung ini nggak bisa berbuat sesuatu, la taduru wa la tanfa, nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kenapa kalian sembah? Di saat itu kaumnya juga berpikir iya juga. Tapi di setiap masa, ya Pak ya, itu pasti ada provokator, Pak. Nah, ini provokator ini ya. Langsung, jangan kurang ajar kamu Ibrahim, tangkap dia. Nah sudah, meskipun di saat itu kaumnya sudah mulai sadar, hilang, Pak, kesadaran dia karena ada provokator tadi itu. Nah, ini, maka jangan jadi pelopor-pelopor keburukan, Pak ya. Jadilah pelopor-pelopor kebaikan. Dosanya banyak ini pelopor-pelopor yang seperti ini. Baik, beliau sering menyendiri. Fakana ya'khudus sawiq wal ma. Beliau sering berbekal bawa air, kemudian bawa roti, menuju kemana? Ke Gunung Nur, Jabalu An-Nur. Ya, gunung ini terletak di arah timur, ke arah timur laut Masjidil Haram, Pak ya. Di jalur Taif itu kalau mau ke sana itu. Jadi kalau kita lihat di gunung ini ada goa. Jadi kalau sudah di puncaknya itu, menuju guanya itu harus turun sekitar 40 meter kalau antum mau ke sana itu ya. Ada latar depannya atau terasnya itu sekitar 3 meteran lah ya. Kemudian dalam goanya itu sekitar 2 meter, tingginya itu sekitar 150 cm lah. Jadi kalau kita masuk itu cukup untuk sholat saja, dan itu untuk satu orang saja dan tidak lebih daripada itu. Yaitu di gunung di Jabal Nur itu nanti ada Gua Hiro. Nah kemudian kenapa beliau harus menyendiri? Bahkan di sini dijelaskan ya, beberapa malam beliau melakukan hal ini. Bahasanya bertahanus. Maka ada pembahasan dari para ulama. Tahanus ini maksudnya apa? Beliau beribadah menyendiri di Gua Hiro ini apa maksudnya? Nah, para ulama di sini menjelaskan, yang pertama, beliau tidak melakukan sebuah ibadah-ibadah tertentu, dan memang para ulama tidak ada yang menjelaskan dan menegaskan sebelum kenabian beliau melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Akan tapi jumhur ulama menegaskan ibadahnya Nabi di saat di Gua Hiro itu adalah at-tafakkur.
Apa tafakkur itu, Pak? Memikirkan tentang umatnya. Kenapa? Di sini wa kana ikhtiyaruhu li hadhil uzlah tarafan min tadbirillah taala wa liyakuna inqita'uhu an sawailil ardi. Jadi beliau uzlah atau menyendiri ini bagian daripada proses beliau ingin dididik Allah, ya, ditarbiyah oleh Allah langsung, ya. Untuk sementara putus dulu urusan dunianya. Ditinggalkan dulu supaya apa? Beliau konsen untuk memegang sebuah amanah yang besar di sini, listiqdadihi lima yantadhiruhu minal adzril azim. Jadi beliau itu disiapkan Allah itu dengan menyendiri itu, ya, prosesnya dengan menyendiri itu Allah bekali dia karena nantinya beliau akan mendapatkan sebuah amanah yang besar, yaitu amanah kenabian. Ya, yang amanah ini, Pak, luar biasa berat bagi beliau. Bahkan proses untuk mendapatkan kenabian ini juga berat. Apalagi dalam proses setelah wahyu itu turun kemudian terputus. Maka beliau itu sudah sering, Pak, mau bunuh diri itu, Pak. Kenapa beliau mau bunuh diri, mau menjatuhkan dari bukit itu? Karena beliau ragu ini dari Allah apa dari setan. Disinilah orang-orang yang masuk dalam ilmu kebatinan ini salahnya di sini, Pak. Kadang mereka mengira itu datangnya dari Allah, padahal itu bukan. Hati-hati ya yang sholat malam tiba-tiba datang, Pak, wujud pakai gamis, kepalanya botak. Cerita sama saya, Ustaz, siapa sholat malam datang orang pakai gamis putih baju, kepalanya gundul gitu ya. Dia ngaku sebagai Nabi Muhammad. Kamu percaya? Ya, saya percaya, Ustaz. Antum kenal enggak Nabi Muhammad itu kepalanya botak apa tidak? Paling tidak ketika kita membaca hadis faman ra'ani fil manami faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku, kata Nabi, di dalam tidurnya, maka sungguh dia melihatku. Itu paling tidak kita paham bagaimana ciri fisik Nabi itu. Jangan sampai kepalanya botak ngaku-ngaku Nabi, antum percayai. Termasuk di antaranya yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan juga Syekh bin Baz, di saat ada kuburan, di saat itu non muslim. Nah, setelah proses pemakaman itu, Pak, di malam hari itu keluar cahaya. Keluar cahaya. Nah, beliau tegaskan ini merupakan talbisus syaitan. Talbis syaitan. Ini tipu daya setan, tipu daya iblis. Supaya apa? Orang-orang yang mukmin, yang beragama Islam ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya selain Islam juga keluar cahaya. Nah, yang seperti itu hati-hati. Ya, atau mungkin datang terus, itu bisa jadi bukan malaikat. Memang benar, kita punya korin dari bangsa jin, punya korin dari bangsa malaikat. Tapi kalau pesan-pesan itu bertentangan dengan syariat, jangan diamalkan. Misalnya di malam hari bermimpi bertemu dengan seseorang, kamu harus taburi bunga tuh di atas kuburan bapakmu itu. Kamu harus kasih air itu. Kamu harus bangun itu di atasnya pondasi atau di atasnya bangunan. Dilaksanakan tidak, Pak? Tidak, karena bertentangan dengan syariat. Bahkan sahabat Ali itu diperintahkan oleh Nabi kita, wala qabran musyarrifan illa sawaita. Kalau kamu mendapati kuburan yang ditinggikan, kamu harus ratakan kuburan itu. Bagaimana kuburan-kuburan para sahabat? Bagaimana kuburan-kuburan istrinya Nabi? Itu enggak ada yang ditinggikan. Hanya dikasih batu. Nah, ini nanti jangan sampai ya dalam proses ini proses berkholwat, ya, menyendiri. Antum kalau misalnya berkholwat, jangan sampai ketika ada bisikan-bisikan macam-macam itu, Pak, langsung percaya ini adalah dari malaikat. Ini wahyu dari Allah. Apalagi mengaku wahyu, itu sudah fatal. Karena apa? Nabi kita menjelaskan dan menegaskan baqiyat zahabatin nubuwah wa baqiyat ar-ru'yah as-salihah. Telah berlalu masa-masa kenabian. Jadi masa-masa kenabian itu sudah tidak ada lagi. Dengan itu apa? Wahyu sudah terputus. Sedangkan yang ada adalah ar-ru'yah as-salihah, mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang nyata. Mimpi-mimpi yang nyata dan benar ini hanya bisa didapati oleh seseorang yang dia itu nggak pernah bohong, Pak. Dia bisa mendapatkan ar-ru'yah as-salihah ini, mimpi yang benar ini. Dan sebenarnya kalau kita baca dalam kitab Dua Bitakbiri Ru'ya,
Jadi ada semacam kaidah-kaidah ya dalam menakwilkan mimpi, menafsirkan mimpi. Itu Imam Ibnu Qutaibah, dan juga dalam kitab Tafsirul Ahlam ya. Tafsirul Ahlam itu menafsirkan mimpi. Karyanya siapa? Muhammad Ibnu Sirin. Itu ternyata mimpi itu penting untuk kita. Mimpi kita itu setiap malam itu. Karena mimpi itu adalah sebuah permisalan yang dibuat oleh para malaikat, supaya kita mengambil pelajaran dari permisalan itu. Jadi semacam kita itu ditontonkan sebuah film, atau kita hadir menjadi pelakunya di saat itu. Maka Syekhul Islam Taimiyah beliau mengatakan, orang yang bermimpi tidur kemudian bermimpi, kemudian dia makan, tidak sedikit yang dia mendapati bekas nasi atau bekas makan itu ada di bibir. Seseorang yang dia bermimpi mendaki gunung, maka dia akan dapati di pagi hari dia capek betul badan. Seperti itu, Pak. Nah, jadi apa manfaat daripada mimpi itu? Nah, mimpi itu untuk kita jadikan sebuah pelajaran. Maka tidak sedikit para ulama yang mereka dulunya itu adalah perampok, Fudail bin Iyad itu ya. Itu dulunya adalah seorang yang tidak baik, dengan mimpi dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena mimpi. Karena mimpi itu adalah permisalan-permisalan dibuat oleh malaikat. Nah, tapi hati-hati ya, setan masuk dalam mimpi kita. Setan masuk mengaburkan mimpi kita. Bahkan dengan mimpi itu bisa jadi kita justru disesatkan dengan setan karena dikaburkan tadi itu. Nah, maka mimpi yang bisa ditafsirkan adalah mimpi yang jelas. Kalau ceritanya nggak jelas, apalagi ceritanya menakutkan, itu bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Karena dulu Rasulullah merasakan kondisi yang seperti itu. Maka di sini dikatakan, awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naumi. Jadi awal mula ya wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar fin naumi, di saat tidur. Jadi beliau itu bermimpi di saat tidur. Apa yang beliau lihat? Fakana la yara ru'yan ila ja'at misla falaki subuh. Jadi beliau itu enggak melihat sesuatu di dalam mimpinya, tapi beliau melihat cahaya subuh. Fajar itu, Pak, di langit begitu ya. Ada cahaya gitu. Itu yang beliau lihat di saat itu. Mimpinya beliau. Dan ini merupakan awal pertama turunnya wahyu. Summa hubiba ilail khala. Setelah kejadian itu, beliau sering menyendiri. Ya, beliau sering menyendiri. Wa kana yahlu bi ghari Hira. Kemudian beliau berkhalwatnya di gua Hira, fayatahannasa fihi wa huwa ta'abbud. Nah, tahannas, beliau beribadah di gua Hira itu ya beberapa malam. Ya, kemudian summa yarji Khadijah wa tazawwadu li misliha. Jadi ngambil air, roti, berangkat. Pulang lagi ke rumah Khadijah, berangkat lagi, sampai berapa kali gitu, Pak. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira, sampai kebenaran wahyu itu datang di saat beliau sedang beribadah di gua Hira. Faja'ahul malak. Nah, di saat itu malaikat siapa, Pak? Jibril datang. Ya, langsung mengatakan Iqra, baca. Maka surah Al-Alaq ini merupakan wahyu yang pertama kali turun, ya, Iqra. Qala ma ana biqari. Dijawab Nabi, saya nggak bisa baca. Karena di antara yang justru ini menjadi kekurangan, tapi ini kelebihan, Pak. Nabi kan ummi. Ada yang menjelaskan ummi itu beliau tidak bisa baca dan tulis. Maksudnya ketika beliau ditakdirkan ummi, nggak bisa baca dan tulis, ini semakin menegaskan bahwasanya wahyu itu bukan datangnya dari Nabi. Kalau beliau bisa baca tulis, bisa merangkai syair dan sebagainya, penduduk Mekah akan semakin tidak percaya. Tapi dengan keumiannya beliau itu menjadikan ya sebab di antara para sahabat beriman, karena memang beliau tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Ada yang menjelaskan ummi itu bukan maksudnya tidak baca, dan itu masih persisian di kalangan para ulama. Oke. Jadi beliau tidak bisa baca. Ma'ana biqari'. Aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril fa'akhadhani fakhattani hatta balagha minil ja'da. Kemudian malaikat Jibril memegangku, memelukku, dipeluk erat itu, Pak. Sampai sesak Nabi itu ya. Kemudian setelah itu summa arsalani, kemudian saya dilepaskan. Faqala Iqra. Kemudian malaikat Jibril mengatakan baca, ya.
Qultu ma ana biqari. Apa yang saya baca? Nah, kemudian kali yang kedua lagi dipegang, dipeluk lagi sampai sesek itu, dilepas lagi. Iqra, baca. Jawabannya ma ana biqari. Apa yang saya baca? Saya tidak bisa baca, begitu ya. Kemudian kali ketiga lagi-lagi diulang, Pak. Dipegang, peluk gitu. Sampai sesak, baru setelah itu dilepaskan lagi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini ternyata suruh baca ini. Iqra, bacalah Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, ya. Faraja biha Rasulullah yarjifu fuaduhu. Nah, saat itu Rasulullah langsung bersegera pulang dalam kondisi takut, dalam kondisi gelisah. Nah, ini Pak Sabil ini, kalau antum bermeditasi di suatu tempat, tiba-tiba ada yang datang begitu, Pak. Kira-kira antum ini malaikat apa setan ini, kan gitu ya. Dan Nabi pun juga demikian. Beliau setelah ketika didatangi malaikat Jibril itu bingung. Beliau bingung, gelisah, beliau juga takut. Apa yang akan terjadi pada beliau gitu kan. Itu yang beliau pikirkan di saat itu. Nah, maka di saat itu fadahala ala Khadijah binti Khuwailid. Maka setelah itu beliau temuilah Khadijah istrinya. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku gitu ya. Kemudian fazamilu hatta zaba anhu. Kemudian oleh Khadijah diselimuti, kemudian sampai hilanglah rasa takutnya, rasa cemasnya Nabi. Faqala li Khadijah, maka di saat itu beliau berkata kepada istrinya, "Mali, apa yang akan terjadi padaku?" gitu ya. Berarti kan benar-benar takut, Pak ya. Takut betul beliau di saat itu. "Mali, apa yang terjadi padaku?" Fa akhbarahal khabar. Kemudian sampai beliau mengatakan, "Laqad khasyitu alam nafsi." Rasulullah mengatakan, "Jangan-jangan ini akan terjadi sesuatu padaku. Saya mengkhawatirkan diriku. Faqalat Khadijah, "Kalla." Nah, ini luar biasa. Ibunda Khadijah di saat itu memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah keyakinan kepada Nabi dengan mengatakan, "Kalla, sekali-kali tidak. Wallahi ma yuhzikallaha abada." Wahai Muhammad, sekali-kali Allah tidak akan menghinakan kamu. Ini sebagaimana perkataan Ibunda Hajar. Ya, Ibunda Hajar. Ketika Nabi Ibrahim menitipkan sekantong kurma, setelah itu beliau berangkat kan. Ibunda Hajar mikir, ini tempat padang pasir, nggak ada orang, nggak ada rumah, nggak ada pepohonan, ditinggal begitu saja. Kalau antum kira-kira, Pak, ditinggal, diterjunin tempat kayak gitu, antum protes nggak kira-kira? Mau makan apa saya kan gitu kan? Bu Ibunda Hajar di saat itu apa? Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, mau kemana kamu pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi, kamu tinggalkan kami di tempat yang seperti ini. Nggak ada pepohonan, nggak ada manusia. Berulang-ulang itu ditanya. Nabi Ibrahim tetap aja jalan. Sampai pada akhirnya Ibunda Hajar berkata, "Allahu amaruka bihadza?" Apakah Allah memerintahkan kamu untuk melakukan ini, wahai Ibrahim? Dijawab, "Na'am, iya." Apa jawaban Ibunda Hajar? Yang laki-laki, jawaban itu menjadikan ketenangan bagi Ibrahim. Beliau mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Kalau itu adalah perintah Allah, wahai Ibrahim, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kami. Ibrahim semakin lega, Pak. Dia tinggalkan istrinya karena istrinya punya keyakinan yang seperti itu. Pak Sabil, kalau istri antum ditinggalkan di tengah hutan, berani nggak antum? Istrinya, "Apakah Allah memerintahkan kamu untuk seperti ini?" Tidak. Langsung lari ikut sama antum. Kalau itu perintah Allah, itu kan mengandung sebuah pengertian, pemahaman. Kalau itu sudah perintah Allah, Pak, ya, Allah tidak akan menyanyiakan kita, Allah tidak akan membiarkan kita seperti itu. Termasuk orang-orang yang hari ini masih ragu, "Ustaz, saya kalau keluar dari pekerjaan yang haram ini, saya mau makan apa?" Kan begitu. Ini kan kalah sama burung, Pak. Kalah sama ayam. Ayam itu prinsipnya, keyakinannya, tawakalnya luar biasa. Bahkan Nabi juga mengatakan, kalau kamu mau bertawakal, bertawakallah sebagaimana burung. Burung itu apa? Taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung itu berangkat pagi dalam kondisi perut kosong, pulangnya dalam keadaan perut kenyang. Apa yang dilakukan oleh burung itu? Dia tinggalkan sangkarnya, dia terbang pagi hari ini, sudah mulai berkicau kan. Ini kan burung apa namanya? Gereja kan? Burung gereja di sini nggak ada padi kan? Kok bisa hidup dia kan? Malah tinggalnya di Mesir. Namanya burung gereja. Mu'alaf ini. Ya jangan dipanggil burung gereja lagi.
Sampai-sampai ada itu, Ustaz, bagaimana hukum makan burung gereja? Karena dia di gereja, mungkin murtad, Ustaz. Waduh, ini ada aja. Penamaan itu kan dari kita. Allah kan nggak beri nama itu burung gereja. Silakan. Tapi kalau antum bunuhnya sia-sia, bahaya itu, Pak. Jadi hewan-hewan yang kita bunuh dengan sia-sia itu nanti di hadapan Allah. Itu bisa baca dalam kitab Al-Kabair Imam Zahabi itu. Ada sebuah riwayat. Jadi hewan-hewan yang kita bunuh dengan sia-sia itu, dia akan menghadap Allah. Ya Rabb, saya dibunuh olehnya. Itu ditunjuk Pak Sabil kan. Dengan sia-sia. Hukum dia ya Rabb. Dia hukum beneran. Ya, jadi mereka juga akan, kalau didolimi, dia akan menuntut haknya juga, hewan-hewan itu. Maka jangan sampai ada kucing tinggal pergi, kunci rumahnya, nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa makan, mati. Siap-siap itu akan dimasukkan Allah, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi burung itu pagi pokoknya keluar rumah. Nah, kemudian dia terbang kan, dia mencari mana yang bekas panen padi dan macam-macam itu, turunlah dia. Setelah itu makan, kenyang, udah dia pulang. Hebatnya burung ini yakin besok hari sudah ada rezeki untuknya. Bukti keyakinannya apa? Dia pulang itu meskipun masih bersisa banyak di situ, dia nggak bawa kresek, nggak bawa karung. Di kampung kita ini kadang-kadang, Pak, ya Allah ya Rabb, nggak nanam tapi panen, Pak. Sudah begitu nggak ada yang ditinggalkan, Pak. Pisang itu tinggal ininya aja, pohonnya aja. Buahnya mana yang kemarin? Habis, yang habis itu dibawa semua. Mbok ya maling tuh, mbok ya punya pikiran gitu loh. Ya mbok ya disisakan begitu kan? Disisakan, ini diangkut semua. Itulah manusia. Dia nggak yakin kalau besok itu ada rezeki. Lagu anak-anak yang paling bagus dan yang lain itu kebanyakan nggak bagus, nggak mendidik. Cuman cicak-cicak di dinding itu, Pak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Cicak itu dia dihadapkan dengan makanan yang nggak mungkin secara akal pikiran dia bisa makan makanan itu. Karena apa? Nyamuk, dia punya sayap, terbang. Si cicak ini nggak punya, Pak, panah nggak punya, senapan. Kalau kita bisa aja pakai batu, pakai senapan, bisa. Cicak itu kita belajar sama cicak itu. Cicak ini nggak punya, terbang juga bisa deh. Kecuali cicak yang bisa kayak ada keluar apanya, itu beda itu kan, bukan cicak itu. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh cicak? Dia dengan optimis, dia tetap diam-diam merayap, jalan aja dia. Nah, ketika usaha maksimal itu sudah dijalankan, datang seekor nyamuk. Siapa yang mendatangkan nyamuk itu? Allah. Dibuat buta lah mungkin nyamuk itu, Pak. Padahal hinggapnya dia di depan mulut si cicak. Hap kan? Makan dia. Ada nggak cicak yang mati kelaparan, Pak? Nggak ada. Justru ini matinya itu karena kita bunuh kan? Kenapa? Karena ada perintah Nabi, barang siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali pukulan baginya 100 kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau ada cicak di rumah kita itu daripada antum main Facebook, apa itu? Macam-macam itu, Pak. Lo capek baca Quran, capek zikir, capek ini, cari cicak. Antum dapat 5 itu, Masya Allah, itu udah kebaikan semuanya. Kalau bisa sekali pukul mati, Pak, ya. Gimana caranya itu? Ya, jadi di sini Ibunda Hajar meyakinkan Nabi Ibrahim, Khadijah meyakinkan Nabi Muhammad sekali-kali, wahai suamiku, ya Rasulullah, Allah tidak akan mencelakakan kamu, Allah tidak akan menghinakan kamu, karena kamu innaka la tasilur rahmah, karena kamu tuh sering menyambung tali silaturahmi. Kemudian kedua, wa tahmilul kalla, dan kamu tuh sering menanggung beban orang lain, orang susah kamu bantu. Wa taqsimul ma'dum, orang yang enggak punya kamu datangi, kamu tolong. Wa tuqir dhaifa, kamu sering menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan kamu sering ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kebaikan. Maka sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kamu. Masya Allah. Jadi kadang suami itu butuh motivasi yang ringan-ringan saja, Pak, ya. Sabar wahai suamiku, selama untuk Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Gitu aja Mas Abil. Gimana ini besok anak kuliah nggak ada biaya, siapa lagi, Pak? Mau begini-begini nggak ada dana dan sebagainya. Istri cukup sabar, Bi. Ya, kita hidup diciptakan Allah. Nggak mungkin Allah akan mewafatkan kita dengan kelaparan. Nah, itu sudah cukup itu. Gitu. Karena laki-laki ini kelihatannya aja tegar-tegar ini kan. Kalau lagi ada masalah, Pak, itu butuh kata-kata itu. Kata-kata pendek, gak usah panjang-panjang deh. Ya seperti itu. Nah, maka posisi istri itu harus menguatkan suami itu.
Muatkan suami. Kalau sudah di-push, Masya Allah, dia akan tegar, dia akan hebat dan sebagainya. Memang keberhasilan suami itu tidak terlepas dari orang di belakangnya. Coba ustadz-ustadz itu kalau mau khutbah Jumat diganggu aja, suruh inilah, suruh itu dan sebagainya. Akhirnya nggak persiapan, nggak baca buku dan sebagainya. Khutbah sampai nggak tidur juga. Itu khutbah itu bisa kemana-mana itu, Pak. Ada istri di belakang itu. Khutbah nggak bagus, istri juga ini masalahnya begitu ya. Nah ini istri. Nah disinilah Ibunda Khadijah berikan. Kemudian setelah itu singkat cerita, beliau membawa Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah bin. Nah seringnya kita salah baca Waraqah itu binti ya. Waraqah ini bukan nama perempuan, tapi dia nama laki-laki. Waraqah bin Naufal ya. Waraqah bin Naufal ibnu Asad. Ini merupakan anak pamannya Khadijah. Jadi kalau sama Khadijah berarti apanya? Sepupu ya, sepupunya. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Jadi Waraqah bin Naufal ini merupakan seseorang yang di saat itu mengikuti agama Nasrani di masa jahiliyahnya. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan menulis kitab sucinya dengan bahasa Ibrani. Jadi kitab Injil ya. Kemudian wa kana syekhun kabir qad ama. Nah di saat itu Waraqah ini sudah sangat tua renta, bahkan buta. Faqala Khadijah, di saat itu Khadijah berkata kepada wahai anak paman, isma' min akhika, dengarkanlah. Ini ada dari suamiku ini ada masalah ini kan gitu ya. Diceritakanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diceritakan apa yang dilihat, yang didapati, maka di saat itu Waraqah bin Naufal mengatakan, hadza namus alladzi nazzalahu Allahu ala Musa. Langsung saat itu Waraqah bin Naufal mengatakan, ini adalah malaikat Jibril yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Ada yang menjelaskan ini adalah wahyu yang Allah turunkan di saat Nabi Musa dulu. Ya laitani fiha jazaa, seandainya saya ini masih muda, kata Waraqah bin Naufal, laitani akuna hayyan id yukhrijaka qaumaka, dan seandainya kalau saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Langsung menebak begitu di saat itu. Seandainya kalau saya masih hidup di saat kaummu mengusirmu. Faqala Rasulullah SAW, au mukhraji wa hum, jadi mereka akan mengusir saya? Dijawab Waraqah, na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qatun bimisli ma ji'tu bihi ila udiya. Wahai Muhammad, tidaklah seseorang yang mendapatkan sesuatu yang seperti ini, wahyu yang seperti ini, melainkan dia akan diusir. Dan kalaulah saya di sini, wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran mu'azzira, dan kalaulah saya diberikan umur yang panjang, niscaya saya akan menolong kamu dengan maksimal, dengan totalitas. Nah di sini setelah itu Nabi Muhammad SAW ya, ada ketenangan, Pak. Ya, diperkuat dengan seorang anak paman daripada istrinya beliau, Waraqah bin Naufal ini. Setelah penjelasan seperti ini, beliau menjadi tenang, dan setelah itu beliau menghadapi suatu hari yang malah justru lebih berat. Ada waktu lagi, namanya fatratul wahyi, terputusnya wahyu. Insyaallah kapan-kapan kalau ada waktu kita akan lanjutkan pembahasan. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait masalah ini, atau mungkin ada hal yang lain dibicarakan, kami persilahkan. Fadhol. Waalaikumsalam.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini diangkat pernyataan Imam Malik tadi. Jadi adraktu ahlal ilmi, saya mendapati para ulama. Ini levelnya siapa? Alim, orang yang para ulama, para alim. Jadi mereka itu lebih fokus untuk dunianya, menyiapkan dunianya itu sebelum umur 40. Ini sebuah strategi sebenarnya ya, yang dimainkan begitu ya. Tapi kalau sudah usia 40, mereka sudah mulai menarik diri begitu. Maksudnya bukan ditinggalkan secara totalitas. Karena kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, misalnya sahabat Utsman ya, beliau ada seorang ya bisa dibilang miliarder lah di saat itu ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, di saat itu tidak ada perintah Nabi untuk meninggalkan itu. Justru perjuangan dakwah Nabi, perjuangan jihadnya Nabi itu terdukung penuh oleh para sahabat yang memang mereka secara ekonomi atau materi itu bagus. Kan seperti itu. Tapi usia 40 ini adalah usia di mana nikmat yang kita dapatkan itu sudah banyak. Itu penjelasannya seperti itu. Maka sudah mulailah kamu itu jangan terlalu ambisi. Ya, di manage ya waktunya ya, apalagi Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Pak Sabil 45 43. Kalau meninggal 60 12 enggak 17 tahun lagi kan. Masih lama enggak kira-kira? Masih lama. Bentar, 17 itu. Pak Bambang kayak lebih ya, Pak ya. Siap-siap. Iya kalau sampai umur 60, Pak. Masalahnya kan seperti itu. Itu. Jadi 60 dan sedikit kata Nabi yang umur umatku lebih daripada itu. Nah, terkait pertanyaan tadi, bukan berarti kita langsung tidak menyambung tali silaturahmi, karena perintah Nabi tetap. Karena dalam sebuah hukum kita mengambil al-umumu al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Sebuah hukum itu diambil dari keumuman lafadz bukan khususnya sebab. Kan begitu? Khususnya sebab. Umumnya lafadz apa? Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah saya beritahukan kepada kalian tentang sesuatu, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Ini hablum minan nas. Absus salam bainakum. Tebarkanlah salam. Salam itu jangan eksklusif, Pak. Biasanya kan kita ini salam eksklusif. Salam hanya kepada orang yang kita kenal. Harusnya kepada semua orang kita salam itu. Yang kedua, wa'atimu ta'am. Ini bagian daripada hablum minan nas. Berilah makanan kepada orang, kan begitu ya. Wasilul arham. Sambunglah tali silaturahmi. Banyak diperintahnya untuk hablum minan nasnya. Nah, untuk hablum minallahnya disebut satu di sini. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari di saat kebanyakan manusia sedang tidur. Tadkhulunal jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Bahkan kalau antum berbicara masalah tetangga, kita bisa lihat bagaimana hadis-hadis tentang masalah tetangga. Malaikat Jibril itu kalau datang kepada Nabi pasti pesannya tetangga, jaruka, jaruka, jaruka. Sampai sabdanya wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, seseorang itu enggak beriman. Demi Allah, seseorang itu enggak beriman. Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu, di mana tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya. Jadi kalau antum oke, Pak, senang murotal, Pak, tapi murotalnya bukan pokok son gede itu, dihadapkan tetangga. Kalau orang dia itu belum dapat hidayah, Pak, sakit gigi denger itu, Pak, tambah parah itu nanti. Meskipun itu kajian, meskipun itu murotal, enggak boleh kita mengganggu mereka. Yang punya anjing, hati-hati jamaah yang masih punya anjing. Anjing itu termasuk mengganggu tetangga. Kalau ada orang lewat jantungan, Pak, di apa itu? Apa bahasanya? Itu bisa langsung, itu bagian daripada idza ujar, mengganggu tetangga. Atau suara-suara apa saja. Termasuk polisi tidur itu dikaji, Pak. Kalau bukan itu kesepakatan masyarakat secara umum di situ dan itu mengganggu, Pak, maka itu nggak usah dipakai polisi tidur. Kecuali sudah ada kesepakatan dan memang sudah ada mufakat bersama di komplek itu untuk ada polisi tidur. Karena tersiksa betul, Pak, ada polisi tidur. Jujur, ya tersiksa betul. Apalagi yang pinggangnya udah mulai encok-encokan itu.
Itu mulai tersiksa ya. Meskipun naik mobil pun terasa Pak, jeduk. Apalagi polisi tidur itu ada yang ekstrim. Ekstrim itu bukannya landai begitu, tapi dibuat begini. Cukup. Waduh ya Allah ya Rabbi. Ini kalau yang tua-tua gimana? Kan begitu. Nah, sampai dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan ini bagian daripada kita tidak boleh menutup ya, mata dengan orang lain meskipun usia sudah 40 tahun, tapi ini adalah batasan kita. Ayo loh, mulai ibadah, mulai taat. Yang terakhir, hadis Nabi ma'amana bih, tidaklah beriman kepadaku man bata syaba'an, siapa saja yang tidur dalam kondisi kenyang Pak, wajaruhu ja'i, tetangganya lapar tapi dia enggak membantunya padahal dia paham itu. Nah, dari sini bukan berarti kita langsung menutup diri beribadah suci sendiri, tidak, akan tapi tetap kita harus peduli karena ada hablum minan nas yang harus kita tunaikan. Allah a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah isyraq belum? Belum. Masih ada waktu. Silakan. Ya. Coba dibantu hidup. Ya langsung aja nggak apa-apa. Dengaran bisa. Waalaikumsalam. Iya. Sudah menjadi rasul. Yang saya tanyakan, apakah pada saat orang yang sudah tahu bahwa Rasulullah itu sudah menjadi suatu kewajiban untuk ikut pada Rasulullah atau ketika dia sudah tahu tidak bisa diikuti termasuk orang yang ya. Oke. Bismillah salatu wassalamu Rasulillah itu dijawab dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u bi ahadin min hadhil ummah, tidaklah umat ini mendengar kedatanganku. Jadi dengan tahu kedatangan Nabi, diutusnya Nabi, itu sudah berubah hukumnya. Yang Nasrani sudah harus mengimani, yang Yahudi harus mengimani beliau. Ya. Jadi la yasma'u bi ahad min hadhil ummah, tidaklah umat ini mendengar kedatanganku. Yahudiyun au nasraniyun, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani. Summa yamut, kemudian dia meninggal dunia. Walam yu'min bima ursiltu, kemudian dia tidak mengimani risalahku, tidak mengimani kenabianku, tidak mengikuti petunjukku, illa kana min ashabinar, kecuali dia termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi benar-benar dengan datangnya Nabi itu merubah semuanya. Semuanya harus beriman kepada Nabi. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi khataman nabiyyin, penutup para nabi. Risalah-risalah yang sebelumnya terhapus, kecuali risalah-risalah yang memang masih ditetapkan, masih dilestarikan dalam Islam. Di antara risalah untuk berkorban. Itu adalah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk khitan itu Nabi Ibrahim itu masih ditetapkan meskipun sudah Islam datang. Yang seperti itu syariat yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu dilakukan dan ditetapkan dalam Islam memang boleh kita lakukan. Tapi selain yang itu kalau memang itu sudah tidak lagi ditetapkan dalam Islam, maka harus kita tinggalkan. Maka dari itu alhamdulillah, ya sering kita bersyukur betul ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir tempat Pak, Lampung dengan Makkah Al-Mukarramah, Lampung dengan Al-Madinah Al-Munawwarah itu kan jauhnya luar biasa gitu kan. Tapi dengan jauhnya itu alhamdulillah tidak menghalangi kita dapat hidayah. Maka sering kita membaca ayat yang kadang kita nangis ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk padaku. Kalau bukan petunjuk dari Allah, mana mungkin kita dapat petunjuk Islam seperti ini. Apalagi dulu yang namanya Indonesia itu kan notabene beragama apa? Hindu. Kita bisa, bahkan di Lampung ujung Berung pun itu Islam banyak. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ya, kemuliaan. Mudah-mudahan Allah berharap baik untuk kita gitu ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala akan kirim kita ke dalam surganya. Itu ya. Maka ketika kita sudah
mendapatkan hidayah Islam ini, yang kalau Syekh Awad Al-Maghamisi beliau mengatakan ulidna musliman min ghairi su'alin. Kita ini dilahirkan dalam keadaan Islam tanpa kita minta. Siapa yang minta dulu Pak? Masih di dalam rahim, enggak ada yang kita minta. Kita enggak bisa minta kepada Allah. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Ditambah orang tua kita muslim. Wa narju ilallah, dan kita memohon kepada Allah an yatawaffana muslimin, dan kita meminta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan Islam bisu'alin, dengan permohonan-permohonan doa kita. Maka di antara doa yang paling penting harus kita baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku untuk tetap berada di atas agama. Karena sulit Pak, kita nggak tahu. Yang masih muda-muda ini tantangan untuk kita ini. Karena kita sudah di akhir zaman. Kalau yang sudah beruban-beruban, sudah batuk-batuk, sudah mulai bungkuk-bungkuk itu, insyaallah lah, ya. Fitnah-fitnah ini masih seperti inilah kita lihat. Tapi saya tidak tahu bagaimana nasib seseorang yang mungkin hari ini anak-anak kita itu Pak, di usia nanti 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, bagaimana dunia ini begitu. Apakah masih kondisinya aman seperti ini? Kita bisa beribadah dengan tenang, aman di tempat-tempat ibadah kita, atau kondisinya sudah berbeda? Atau malah na'udzubillah Dajjal itu sudah muncul Pak. Disitulah ujian yang paling besar bagi manusia adalah ketika keluarnya Dajjal lanatullah. Karena apa? Dajjal itu memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan sebagaimana Allah. Di antaranya bisa menurunkan hujan. Di saat kemarau yang panjang, tahun pertama Allah menahan separuh hujan, separuh tumbuh-tumbuhan itu yang tumbuh itu ya. Tahun kedua seperempat, 3/4-nya. Kemudian tahun ketiga semuanya ditahan semua. Ini kemarau, kering semuanya. Dajjal datang Pak, dia bisa menurunkan hujan, bawa air dan sebagainya. Itu fitnah yang luar biasa. Nah maka intinya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ahyini maka hayatan, ya Allah panjangkanlah umurku jika itu yang terbaik untukku, wa tawaffani maka natil wafakhan, dan wafatkanlah aku jika kematian itu yang terbaik untukku. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini manfaat dan keberkahan bagi diri kita. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.